kayak yang lain gitu loh, bikin janjian dulu mau mau bikin video dengan siapa, kayak gitu-gitu loh guys. Gimana guys? Atau kalau enggak itu aku tuh pingin bikin kayak drama gitu loh guys. Aku tuh bisa nulis drama gitu loh, bikin sutradara, tapi pemainnya itu di mana ya? Ada yang mau daftar nggak? Tapi ini gratis, gue nggak bisa endorse kalian soalnya ya itu, karena ini namanya juga baru merintis, jadi aku nggak bisa bayar kalian. Gimana guys? Just joking. Oke guys, sekarang tahu nggak sekarang itu jam berapa? Sekarang itu jam setengah 11, dan aku tetap muruk, tetap menyala. Tadi hujan deras, tahu nggak? 3 hari kemarin itu nggak ada hujan sama sekali, dan hari ini hujannya deras. Dan aku so happy, jadi aku bisa berhujan-hujan ria hari ini. Karena itu kayaknya kalau udah hujan itu aku tuh kayak adem gitu, hatiku jadi adem. Ya gitu guys. Ya di tengah situasi stay at home saat ini kan, kalau ada hujan gitu apa, kayaknya itu kayak pertanda dari Tuhan gitu ya, uh, membuat kita menjadi merasa terhibur gitu loh. Aku tuh kalau hujan itu selalu kayak merasa terhibur. Aku merasa seperti mendengarkan musik, iringan musik yang sangat indah gitu loh guys, hujan itu. Makanya itu aku seneng banget, apalagi kalau kan kayak ada itu kan, biasanya aku kayak cuci gitu kan di hujan-hujan gitu. Itu kayak terapi air gitu loh, kayak dipijet-pijetin gitu waktu hujan. Ya itulah pengalamanku tentang hujan. Oh ya guys, aku punya pengalaman dulu tentang hujan yang sangat seru. Waktu di aku mungkin udah pernah cerita ya ini, dan aku pernah bikin lagu juga tentang waktu aku tahun 2019, aku tuh naik Gunung Arjuna untuk kedua kalinya. Dan aku naik Gunung Arjuna itu sampai saat ini aku belum pernah sampai ke puncaknya. Tapi tetap aku bersyukur karena aku udah pernah ke Gunung Arjuna. Terus waktu aku yang kedua kalinya itu, aku waktu itu hujan deras. Aku itu pengen nyoba gimana suasana naik gunung waktu hujan deras. Ternyata itu bukannya maksudnya ya aku tetap mengucap syukur sih, cuma ternyata itu sangat berbahaya gitu loh guys. Berbahayanya apa? Karena pada waktu musim hujan itu keadaannya itu sangat berbahaya, karena pertama itu dingin dingin banget, kamu harus punya ketahanan tubuh kamu. Terus habis itu airnya itu kan turun. Nah itu kan sedangkan kita itu mesti naik ke atas, jadi kita itu harus hati-hati karena itu sangat licin. Akan tetapi aku itu bisa melihat ada muncul air terjun baru gitu guys, karena memang kan ada hujan jadinya ya, karena di situ banyak tebing-tebing, akhirnya kan runtuhannya itu, curahan airnya itu menjadi membentuk air terjun gitu. Dan sebenarnya itu sangat indah, dan aku ngeras jadi aku waktu aku sampai ke kop-kopan itu guys, aku tuh kedinginan sampai aku tuh udah nggak kuat untuk buat, aku kan nggak kuat bikin tenda lagi. Akhirnya aku bikin tenda seadanya, jadi aku perselimutkan tenda itu karena aku udah nggak kuat lagi, dan itu sangat-sangat dingin. Tapi itu benar-benar apa ya, sekali lagi waktu aku naik gunung itu, aku tuh kayak melatih mentalku gitu loh guys. Jadi semakin aku tuh kayak semakin diasah supaya aku tuh semakin independen dalam segala situasi, selalu menjadi manusia yang tangguh gitu loh. Karena sebenarnya aku tuh orangnya itu nggak apa ya, kalau nggak naik gunung ini aku tuh
sebenarnya itu manja gitu loh guys anaknya. Tapi ketika aku naik gunung, aku belajar untuk menjadi orang yang mandiri, nggak yang gampang menyerah gitu loh. Karena waktu aku naik gunung itu aku kan harus tetapkan tujuan, aku harus sampai ke puncak kan. Nah itu kan kita kan determinationnya kita itu kita harus tetapkan, harus dikuatkan dulu. Nah itu, dan juga harus punya tekad gitu loh. Nah itu dia, makanya aku dari situ belajar gimana waktu kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan, itu harus punya tekad dan harus sabar. Karena pada waktu aku ke atas itu langkah demi langkah itu harus sabar. Kadang itu kita itu bisa melangkah cepat, tapi kadang itu langkah kita itu kayak berat gitu loh. Nah pada saat itu kita tuh harus banyak berdoa gitu loh, supaya Tuhan tuh menyertai kita, supaya kita itu bisa naik sampai ke atas. Karena kadang itu ya mungkin dalam kehidupan nyata itu kadang hidup kita itu kayak stuck gitu ya. Yaitu kita itu harus berdoa. Pada saat itu waktu kalau kita ngerasa bahwa kita itu hidup stuck, kita itu harus berdoa supaya kita itu tetap maju gitu loh guys. Jadi itu pengalamanku. Jadi kalau kalian misalnya ya, kalau udah corona ini sudah selesai, kalau aku sarankan jangan pergi waktu musim hujan, karena cuacanya di atas gunung itu sangat-sangat dingin dan itu sangat berbahaya. Kalau kalian nggak punya persiapan yang cukup, harus bawa tenda, harus bawa baju tebal anti angin, pokoknya semua persiapan itu harus benar-benar ready. Sepatunya juga benar-benar nggak boleh yang harus yang kuat, sepatunya yang kuat, jaketnya yang kuat, semuanya persiapan itu harus siap benar-benar ready. Sekalian bawa pemanas juga, jadi itu harus benar-benar persiapannya matang. Oh ya guys, aku doain aku ya supaya aku bisa suatu saat itu aku bisa naik gunung lagi, karena aku sungguh sangat merindukan untuk naik gunung. Benar-benar aku tuh ya itu pengen merasakan gitu loh, naik gunung lagi seperti itu. Jadi aku ngerasa mungkin ya kalau kita itu bisa naik gunung itu memang benar-benar diizinkan sama Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu itu nggak akan diizinkan sama Tuhan kalau gak mungkin. Saya aku tuh sampai gak kepikiran gitu loh, kok aku bisa ya naik gunung gini, kok kuat ya. Itu karena Tuhan itu sudah mengizinkan gitu loh. Jadi makanya ya aku juga berdoa sih supaya aku bisa ke atas lagi, Tuhan mengizinkan aku untuk bisa ke atas lagi gitu loh. Jadi semuanya itu kita harus berdoa supaya apa yang kita inginkan itu boleh tercapai. Oke, nanti aku lanjut lagi. Ini udah mau selesai. Masih ada ding. Ya pokoknya itu kita harus tetap berdoa guys. Jadi semoga aku nggak salah ngomong ya. Pokoknya setiap langkah itu kita itu harus berdoa. Nah itu dia. Harus tetap berdoa dalam setiap langkah. Dan waktu naik gunung itu nggak boleh ngomel. Kalau kita ngomel itu kayaknya kita itu nggak bisa melangkah. Beneran ini aku cerita, ini pengalamanku sih ya. Pokoknya terus habis gitu ya, kalau ketemu sama pendaki lain itu biasanya salam gitu, oh ya mari silakan. Nah kan tuh kalau sama temen perjalanan itu misalnya kalau ngasih semangat, oh iya sebentar lagi 5 menit lagi gitu, makanya aku kan bilang 5 menit lagi, padahal itu masih jauh sebenarnya, cuma untuk memberikan semangat, udah semakin dekat. Nah itu kalau dibilangin gitu kan kita semangat kan. Oke guys, ini udah selesai, terima kasih, please subscribe. God bless you ya, lanjut.